Biasa saya kenalan, nama saya Baik. Saya ada umur 3. Saya kelahiran Semarang, tanggal dan negara 23. Saya sekolah SMA Semarang, tanggal. Pacar saya lagi bodoh. Bodoh saya dulu. Ini juga gimana? Om Ki, telur toh? Telur nek. Nek telur jauh telur. Nggih. Nggih. Gimana lo? Gini. Ibu-ibu dan adik-adikku semuanya, ini walaupun berberapa ini bertujuh ya, tetap jalan kok. Jadi kita harus konsekuen gitu. Protokol tetap harus kita jalankan. Ibu masuk tetap harus cuci tangan gitu, tetap pakai masker, jaga jarak begitu dengan peserta yang lain ataupun tamu yang lain, biar nggak berkerumun, bergerombol begini. Seharusnya ada 5 lagi, tapi sampai detik-detik terakhir saya kasih waktu 5 menit kok nggak datang. Kita tetap konsekuen, harus tepat waktu ya, untuk berangkat. Jangan sampai nanti gara-gara tunggu 1-2 orang ibu jangan ya, aman. Jadi ibu dan bapak, sebelum saya mulai, saya perkenalkan, nama saya Sogi, saya yang handle. Jadi saya sentral handle-nya di warung on the bus ini ya. Jadi yang lain mengikuti prosedur kami begitu. Jadi jadwal tersentral di saya begitu. Jadi kalau mau langsung ke saya boleh, langsung dengan teman-teman yang sudah bapak ibu hubungi ataupun adik-adik hubungi silahkan. Jadi ini trip yang seharusnya jam 12 karena Jumat, jadi kita jam 1 ya, jam 1 ya. Nah ini saya sebelum perkenalan, saya Sogi. Hari ini driver kita namanya Mas Heru, drivernya namanya Mas Sogi ya. Dan sebelum nanti saya putarkan untuk khusus warung on the bus, saya terangkan sedikit gitu Ibu tentang warung on the bus. Muter-muter minum jamu, muter kota Semarang. Jadi kita itu tidak berhenti ya Pak ya, tidak ada kegiatan berhenti, tapi kita muter-muter dengan kecepatan 30-40 km per jam untuk muterin kota Semarang dengan melihat destinasi kota Semarang itu sendiri, mulai dari Ronggowarsito, bandara, pelabuhan, kota lama, alun-alun Masjid Kauman, terus Tugu Muda, Sampokong, dan lanjut kembali ke sini. Itu program kegiatan acara kita begitu ya. Jadi ini
konsep dari warung on the bus. Ya, yang dibagikan ini adalah jamu beras kencur, Pak. Ya, karena tagline kita adalah jamu. Jamu. Jadi kalau yang lain, bis-bis yang lain mungkin pakainya kopi, Pak. Nggih, Bu, nggih. Kopi in the bus. Terus di Pekalongan kopi, Jogja kopi, Solo kopi, di Pati juga kopi. Terus yang di sini lagi nanti yang Pragen itu nanti buka itu es degan. Mungkin mau jajal es degan. Tapi kita tetap ciri khas kita adalah jamu. Minum jamu muter kota Semarang. Itu yang menjadikan tagline kita, kondisi kita supaya Bapak dan Ibu nanti tahu. Pada hari ini, Senin tanggal 22 Juli 2020, Wali Kota Semarang sudah membuka kembali pariwisata di Kota Semarang. Silakan masyarakat observasi kembali di PO Jaya Semarang dan kami siap menjalankan protokol kesehatan. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, adik-adik ya, Pak, ada bapaknya ya. Adik-adik ya. Oke. Boleh saya duduk di sini saja. Mohon sewu, Ibu. Iya. Kalian biar ceritanya enak, Bu. Nah, Ibu, jadi ini namanya warung on the bus, Bu. Warung tapi kita nggak jualan di atasnya. Warungnya itu di bawah yang belum jadi, yang ada tosanya tadi. Minggu Ngajeng rencana baru buka untuk warung garasi namanya. Menunya macam-macam. Nanti yang paling besar, jadi kalau ada tamu beli di warung garasi saged dari pun tinggi. Jadi bisa makan di sini. Adik-adik ada menu sosis gitu, Mbak. Menu sosis, menu anak-anak juga ada, kentang dan sebagainya. Bentuknya modelnya kafe, tapi tulisannya tetap warung. Ya, tetap warung ya. Jadi ya rencananya seperti itu. Tapi karena jadinya duluan bisnya, ya akhirnya bisnya yang jalan. Nah, jadi jalan dulu. Ini namanya warung on the bus. Tagline-nya adalah minum jamu muter kota Semarang. Kita muter saja nih. Ini diawali saking diilhami dari sebuah kalimat apa, Bu? Ini teman-teman itu kangen piknik, Bu. Lalu kangen piknik. Banyak yang datang ke garasi saya, ke garasi kita itu pengen mengeluarkan satu bis untuk muter-muter saja karena pengen piknik. Ya, dimulai dari kangen piknik itu, akhirnya kita punya ide untuk membangun warung on the bus. Kalau bentuknya model biasa, saya rasa boten menarik. Tapi kalau dikasih meja, itu langkung santai, Bu. Langkung santai kayak gini itu jadi lebih santai. Kita menikmati atau melihat suasana kota Semarang itu dengan suasana yang santai, gitu. Jadi ini warung on the bus. Ceritanya memang karena ibaratnya keprihatinan kami selama sekawan bulan
nggak ada kegiatan. Termasuk pemandu-pemandunya itu nggak ada kegiatan. Sehingga selama 4 bulan itu bis kita 11 bis, 12 bis itu nganggur di garasi, Bu. Pendapatan tidak masuk, debunya yang masuk. Begitu aja, debunya yang masuk itu. Jadi akhirnya ya sudah, kita akhirnya bergerak saja. Kita akhirnya mempunyai strategi apa sih yang supaya ibu bapak itu ikut dengan kami. Ini ceritanya kangen piknik tipis-tipis ngoten mawon. Kawasan Bandeng. Jadi kita tadi menyusuri yang namanya Ronggo Warsito. Tadi di sana, Bu, ada Ronggo Warsito, itu museum terbesar di Jawa Tengah dengan 60.000 koleksi. Di sana terapung ceritanya. Sekelilingnya itu air laut, air payo, ya. Kalau untuk membangun bandara ini pun nih, nah itu penaranya namanya ATC, Air Traffic Control. Nah itu air navnya Indonesia, radarnya itu sampai di se-Indonesia sama. Ya, untuk membangun itu akhirnya dibangun ditanduri, Bu, ditanduri pohon mangrove dulu. Makanya pohon mangrove-nya muter, Pak, itu. Ya, pohonnya muter sebelum dibangun gedungnya. Ya, sebelum dibangun gedungnya, mangrove-nya ini ditandur dulu, makanya mangrove-nya jadi gede. Untuk biar apa? Setelah diuruk nggak lari kemana-mana, Bu, nggak kesana kesini begitu, gitu, okay? Jadi nggak lari-lari kesana kesini. Nah itu ditanduri mangrove, ya. Nah ini sehingga bangunan-bangunan yang ada di sini, di gedung-gedungnya untuk bandara itu sekarang sudah berdiri yang kokoh. Airnya pun juga air baku dari air payo, terus disuling. Nah itu untuk alatnya di situ, di tengah-tengah itu untuk menjuling dari air yang di dalam itu menjadi air tawar. Air payo kan asing ya, kan? Masih asing. Itu untuk kalau ini masih sepi, Bang. Bandaranya itu sepi. Karena tidak ada aktivitas penerbangan, masih jarang. Okay? Sehingga bandara itu kalau siang kayak gini kelihatan, tapi kalau Mbak ikut yang 18.30 petang, Mbak, sepi, Bu. Kalau Mbak ikut yang 18.30 sudah nggak ada aktivitas, orangnya itu gelap, lampunya mati. Ya, kalau ini. Jadi ke bandara sekali lagi tidak harus naik pesawat, Mbak. Bisa satu makan. Wisata edukasi buat putranya, mau lihat pesawat dari sini, bisa naik sambil makan. Sakit. Jadi ke bandara sekali lagi tidak harus terbang, tapi untuk wisata pesawat begitu ya, melihat pesawat, mengedukasi. Nah itu pesawatnya, runway-nya di sana. Bandara yang dahulu itu tim Priko, Bu, seberangnya Priko, okay? Nate menawi, okay? Itu pesawat, nah itu yang samping kiri. Bandara yang luas, dahulu bandaranya kecil, Bang. Kalau saya dulu ketemu teman-teman Jakarta itu sok DEC, Bang. Ini bandara kayak omah, kandang dorong. Dulu begitu. Tapi sekarang bandara kita luas. Bawanya produk-produk pakaian. Ada pakaian bekas juga masuk di sana, karena dijual lagi ya. Loh, kapal-kapal. Di sana ada Sri Boga Ratu Raya, mempunyai dermaga sendiri yang ada kerennya di sana. Nah, di tengah ini ada namanya Museum Kota Lama, yang nanti di dalamnya niku wonten cerita bagaimana Kota Lama itu didirikan, bagaimana itu tasih dibangun, ya, supaya nanti ngertos bagaimana Kota Lama itu dibangun, kenapa sih ada Kota Lama begitu. Nah ini kita masuk ke Jalan Jurnatan. Sebenarnya jalur bisnya juga lewat dari sini, kan? Ya, jalur bisnya lewat sini. Di perempatan itu nanti Pekojan itu kita berbelok ke kanan, semuanya itu untuk parkiran bis umum. Jadi kalau Bapak Ibu punya rombongan mau ke Kota Lama, parkirnya di situ, ya. Nah kayak gitu. Alun-alun lagi dikembalikan fungsinya jadi yang sama seperti yang dulu. Kalau dulu kan tetap masih alun-alun. Nah di ujung sana yang bangunan itu, belakangnya bangunan itu adalah rumah Kanjeng Bupatinya. Karena kalau dulu itu
selepas ada alun-alun seperti ini pasti ada masjid, pasti ada rumah Kanjeng Bupati, pasti ada pohon beringin. Dulu pohon beringinnya ada di hotel di sini, Bang. Nah, masjidnya ini kok Masjid Agung Kauman ini namanya Masjid Agung Semarang. Ya, namanya Masjid Agung Semarang. Di sebelah sana ada namanya Rumah Kanjeng Bupati. Makanya di Priko namanya Kanjengan. Terus lah Kanjengannya sudah ada juga. Nah, dulu namanya rumahnya Rumah Kanjeng Bupati. Pintu gerbangnya saking Priko, Pak, menuju ke Kota Lama. Menuju kemana? Ke alun-alun itu untuk berdagang, barter. Ya, namanya Pasar Damaran, Pasar Kanjengan. Ya, itu istilah dari persetujuan antara pedagang dan pembeli, yaitu deal, teman-teman. Ya, yuk, itu kan biasanya kalau di Semarang kayak Mbak Ari ngono ya. Ngono, Mbak. Kata ya ngono ya, kata ya. Mbak Ari ngono kan. Nek Semarang lebih identik dengan gitu ya, Mbak. Gitu ya. Kalau Mbak Ari kalau ngomong sama temannya kan mesti kayak gitu. Iyo rai. Terus ibu ya. Kalau ibu tahu dulu pasar ya sini sama Om. Itu kan kayak gitu. Gitu terus ya. Jadi, tapi sebenarnya bukan karena itu jadi pasar ya. Bukan, Bro. Pasarnya itu ada singkatan, cuma ada lupa sedikit. Tapi ya itu adalah persetujuan antara pedagang dan pembeli, sudah deal, regone sudah deal, ngerti, Mbak? Ya gitu. Itu istilahnya aja. Ya gitu. Bos dealer, ya lho. Nah, gitu itu. Nah, gambarannya tentang Jalan Pemuda itu tadi Kanjengan, dan kita terus dulu ada DP Mall, lanjut ke Lawang Sewu. Ya, sudah belum dibuka kalau Lawang Sewunya, karena memang khusus untuk Lawang Sewu ini memang belum mendapatkan izin dari PT KAI untuk dibuka lagi. Nah, di sana ada Wisma Perdamaian. Ijab kabul untuk bebas. Ijab kabul untuk bebas. Termasuk camilannya monggo boleh dibawa, dan kalau ada hal-hal yang tentunya mungkin Bapak dan Ibu ingin memberikan masukan apapun itu boleh. Nomor saya ada di itu, Mbak. Kalau ada, saya ke Pak Bros itu. Boleh. Saya Sogi. Ya. Sama Mbak Ruli. Gitu ya, itu nomor. Nah, itu. Nanti di aja dulu. Mungkin kalau ingin mengetahui nanti ada status saya yang birthday itu ulang tahun, nanti saya kirimi. Sudah ini? Belum? Nggak ada. Ya itu, Pak, di situ 081 665 9140. Ini masih menentukan harganya, yang tadi sudah 85 untuk harga khusus untuk spesial ulang tahun.
Satu orang 85.000, minimal 25 orang. 665 91 40. Jadi ulang tahun di dalam bis. Nanti saya kasih brosurnya khusus yang ulang tahun. Nanti silahkan. Jadi saya kira cukup itu dulu Bapak dan Ibu. Matur suwun sudah bergabung di trip jam 13. Karena setelah ini saya harus ikut kembali, karena setelah ini jam setengah 4 full, ini 32 full. Nanti jam setengah 7 full juga. Jam 8 dipakai untuk rapat komunitas sepeda motor. Nah, itu. Yang jam 8 nanti komunitas sepeda motor yang akan rapat ke kita. Jadi, matur suwun rawuhipun Ibu Bapak, matur suwun adik-adikku rawuhipun. Oke, terima kasih, sampai jumpa di kemudian hari dengan konsep yang berbeda, dengan tujuan-tujuan yang berbeda pula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ini motor. Dia no Yuki kita emang. Tengok kita ini. Ya, hati-hati. Yang begini enak ya. Sus. Di kota ini panik. Bisa panik. So, apa? So. Pas baru dah. Gitu. Gendri lu mas itu. Sale. Gendri sing sale. Tapi kan dibawa masuk.